Haleluya. 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 Saudara siap dengarkan firman Tuhan? Yang siap kasih tepuk tangan yang dahsyat dulu dong buat Tuhan kita Yesus. Kita percaya anugerahnya buat diri kita. Pagi hari ini kita akan melihat kembali firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan meneguhkan setiap perjalanan iman kita, perjalanan orang yang percaya itu hidup oleh imannya. Ya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 42, Sang Pemelihara Jiwa. Sang Pemelihara Jiwa. Nah, saudaraku, kita sama tahu kita perlu maintenance atau merawat tubuh kita. Tapi kita juga ingat bahwa kita ini punya jiwa. Ya, saudara punya jiwa. Kalau kita tidak bawa jiwa kita di sini atau jiwa kita terganggu, maka kita juga akan mengalami gangguan. Kita tentunya tidak akan bisa duduk di tempat ini, duduk bertahan sampai mendengar firman Tuhan sampai selesai. Kita juga perlu maintenance atau memelihara jiwa kita. Nah ini dia, Sang Pemelihara Jiwa. Kita juga perlu memaintain jiwa kita. Ya. Kalau kita melihat kita juga punya roh, ya. Selama ini kita hidup dalam iman, percaya. Nah itulah orang-orang Kristen hidupnya berdasarkan iman. Iman itulah yang menghidupkan roh kita. Ya, menghidupkan roh kita sehingga roh kita terus bernyala-nyala bagi Tuhan. Nah, pada saat ini saya akan mengajak kita melihat judul ini Sang Pemelihara Jiwa. Kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang 1 sampai yang ke-6. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku ya siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang ke-6 perhatikan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Nah, kalau saudara lihat inti daripada Mazmur 42 ini, ya ini adalah ekspresi daripada kerinduan kepercayaan pemazmur. Ya, sekali lagi kerinduan dan kepercayaan pemazmur kepada Allah, lihat, dalam situasi yang sulit. Dalam situasi yang sulit. Ya, ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa ini situasi yang sulit, situasi yang sukar. Ya, bagi pemazmur sendiri dia katakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya. Sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Tapi inilah ya ekspresi kerinduan dan kepercayaan pemazmur kepada Allah dalam situasi yang sulit. Dia tidak tergoyahkan dalam situasi yang sulit seperti apapun, dia tidak tergoyahkan. Dia tetap mencari jawaban, yaitu kepada Allahnya yang hidup. Yaitu kepada tempat kediaman Allah. Disitulah jawaban daripada
kehausan jiwanya itu dapat terpenuhi, dapat terpuaskan. Nah, bagaimana dengan keadaan kita? Ya, kalau kita mengalami ini, jiwa yang tergoncang, tekanan, mengalami depresi, ini tidak mudah kita menghadapinya. Nah, kita lanjutkan. Menurut tafsiran dari F.B. Meyer, ini adalah tulisan Bani Korah yang diambil dari kisah pengalaman Raja Daud. Ya, Raja Daud di masa pengungsiannya karena pemberontakan anaknya Absalom. Ya, karena pemberontakan anaknya Absalom, dia harus mengungsi jauh dari kota Daud, kota Yerusalem, tempat kediamannya tadinya. Dia harus mengungsi karena pemberontakan anaknya ini. Keadaan ini sulit bagi Daud. Ya, secara khusus sulitnya di mana? Sulitnya bukan sulit karena dia harus mengungsi, saudaraku. Dia harus terpisah dari tempat kediaman Allah. Ya, dia harus terpisah dari hadirat Tuhan. Nah, bagaimana saudaraku? Dia merindukan rumah Allah. Kita sama tahu waktu Daud memerintah sebagai raja, pertama-tama yang dia bangun adalah rumah Allah dalam bentuk kemah Daud. Ya, dia katakan, biasanya aku 7 kali sehari memuji Tuhan. Ya, 7 kali dalam sehari memuji Tuhan. Nah, ketika dia bangun kemah ini, saudaraku, perhatikan, dia mengatur, sebagai raja dia punya kuasa untuk mengatur orang-orang Israel, khususnya Bani Lewi, bagaimana dia dapat supaya beribadah ini 24 jam. Bukan lagi 1 hari, bukan lagi 7 jam, 7 kali dalam sehari dia katakan, aku memuji-muji Tuhan, tetapi 24 jam dalam 1 hari, tiap hari, 7 kali seminggu. Nah, itu tidak berhenti-berhentinya, saudaraku. Dia merindukan rumah Allah yang dibuatnya, yaitu kemah Daud ini. Tempat Allah berhadirat di tengah-tengah umatnya. Nah, dia merindukan. Saudaraku, enggak tahu saudara merindukan enggak kalau saudara keluar kota, rindu enggak ibadah? Ini kerinduannya sampai tertekan jiwanya. Coba kalau kita lihat ya, ayat yang ketiga dia katakan, ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Nah, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dia katakan dalam salinan bahasa Inggris, kapan aku bisa ada di hadirat Allah? Kapan lagi? Ya, begitu haus jiwanya dalam pengungsiannya. Dia pengungsiannya enggak terlalu lama ya. Tetapi kerinduannya itu untuk menyembah, memuji Tuhan itu sangat besar. Ketika dia dalam pengungsian, dia berkata, kapan aku bisa datang dan berada di hadapan Allahku? Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat kalau kita lihat lagi, nah dari kata-kata orang yang mencela dia, mencela Allahnya. Katanya, di mana Allahmu? Hai engkau yang disebut pahlawan, ya. Daud itu pahlawan yang gagah perkasa. Tapi dia harus mengungsi. Nah, ketika dia mengungsi, orang-orang pada berkata begini, musuh-musuhnya berkata, "Hei, mengejek Daud, di mana Allahmu? Kalau Allahmu berkuasa, dia pasti menolong, dia pasti sudah campur tangan. Tapi saat ini engkau sedang mengungsi. Di mana Allahmu?" katanya. Nah, terus lagi ayat yang kelima, saudaraku. Ya, ini yang hendak aku ingat. Ya, ini yang hendak aku ingat. Sementara jiwaku apa? Gundah, gulana. Nah, ini keadaan jiwa. Keadaan tekanan yang dialami oleh Daud. Sebenarnya dia banyak mengalami tekanan dari anaknya, memberontak, tekanan dari anak-anak yang lain, yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, belum lagi dari keluarganya
Kita tahu Daud ini juga punya banyak istri. Ya, dia banyak mengalami tekanan, tetapi tidak ada yang lebih besar daripada keterpisahan, keterasingannya dari rumah Allah. Wow, itu sebabnya saudaraku, kita menyadari Allah pernah berkata kepada Daud, orang yang berkenan kepadaku. Aku sudah menemukan orang yang berkenan kepadaku, yang melakukan segala kehendakku. Lihatlah saudaraku, dalam kelemahannya Daud, kita lihat Daud itu bukan orang yang sempurna. Ya. Tetapi dalam ketidaksempurnaannya Allah menyatakan hal ini. Ya. Orang yang berkenan kepadaku, orang yang tahu menyenangkan hatiku. Orang yang dapat membuat aku senang. Nah, kiranya kita juga menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Kiranya kita juga menjadi orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Ya semua bukan berarti Tuhan pilih kasih. Semua orang Tuhan kasih. Semua orang Tuhan cintai. Itu sebabnya dia mati untuk orang berdosa. Tetapi yang spesial itu beda. Ya, yang spesial itu beda. Yang berkenan itu berbeda saudaraku. Yang mendapatkan favor, perkenanan itu wow berbeda. Ya, hidupnya perkenanan Tuhan itu cukup untuk kita melihat kebaikan, kemurahan Tuhan sepanjang hidup kita. Nah saudaraku, kita lihat meskipun dia merasa tertekan, dia yakin bahwa Tuhan Allahnya akan menyelamatkannya. Itu yang paling penting. Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah himpitan yang dia alami, dia yakin Tuhan Allah menyelamatkan dia. Lihatlah ayat yang ke-5 dia berkata begini. Inilah yang kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Ya, bagaimana aku berjalan maju. Nah kita lihat dulu. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Bagaimana aku bisa terus maju di dalam himpitan. Di dalam tekanan, di dalam keadaan yang gundah gulana jiwanya. Bagaimana aku bisa mengalami kemajuan terus dalam hidup ini. Ada peningkatan terus. Itu yang paling penting saudaraku. Kalau kita menghadapi tekanan, menghadapi jiwa yang gelisah, jiwa yang mengalami tertekan seperti ini, gelisah di dalam diri. Ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa tetap maju di antara banyak orang. Di antara banyak orang bagaimana kita bisa maju dalam kepadatan manusia. Kita bisa tetap bertumbuh iman kita. Kita tetap bisa berkembang. Saudaraku, tekanan dan himpitan, kegelisahan ini bukan untuk melemahkan atau menghancurkan kita. Ya, bukan untuk menghancurkan iman percaya kita. Kita percaya semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita seperti ini, seperti Daud katakan, membuat aku terus bertumbuh. Bagaimana aku bisa maju dalam kepadatan manusia untuk menuju ke rumah Allah. Ya. Kita tetap punya kerinduan seperti ini di tengah-tengah himpitan yang saudara alami. Nah, coba kita melihat ya, apa yang menyebabkan jiwa kita tertekan dan gelisah? Apa yang menjadi penyebabnya? Yang pertama adalah faktor eksternal. Atau ini faktor luar. Ya, di luar kontrol kita. Nah, di luar kontrol kita artinya apa? Tidak bisa kita kendalikan. Ya, tidak bisa kita manage seperti apapun juga ini tidak bisa. Ini karena datang dari faktor eksternal, faktor-faktor luar. Nah, antara lain faktor luar itu ya, yang bakal terjadi dalam hidup kita. Yang bakal terjadi, ya saudara ingat ya, yang bakal terjadi belum tentu terjadi, perkiraan kita itu bisa jadi, tapi belum tentu. Saudara mengerti?
itu faktor eksternal, namanya khawatir. Ya, khawatir itu belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi, bakal terjadi, bakal baru bakal. Ya, tetapi belum tentu terjadi, perkiraan kita saja. Nah, berapa banyak kita khawatir? Ya, orang hidup ini memang tidak pernah lepas dari khawatir. Itu bagus saudaraku, sebenarnya itu menjadi pertanda, ya tanda untuk kita tahu bahwa kita ini terbatas. Amin. Amin. Kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Khawatir itu menjadi petunjuk bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita perlu Tuhan. Ya. Ingatlah kalau saudara khawatir, itu bagus. Kalau kita tidak pernah khawatir, itu tanda tanya juga ya. Memang Tuhan bilang jangan khawatir, tetapi kekhawatiran itu ada dalam hidup kita. Nah, saudaraku, kalau misalnya saudara mau pergi ke airport, cukup jauh airport ya, dari sini. Nah, sementara saudara mau pergi ke airport, macet di jalan. Saudara khawatir? Khawatir kan? Itu tanda bahwa kita terbatas. Ya, kita terbatas. Kita khawatir akan terjadi kecelakaan. Kita naik pesawat, ya khawatir kita terjadi kecelakaan. Nah itu faktor eksternal di luar kita tidak mampu mengendalikannya. Ya, itu faktor dari luar, perasaan tidak aman. Perasaan tidak aman itu faktor dari luar semuanya. Kita tidak bisa kendalikan. Ya. Nah, ini pertanda bahwa kita hanya manusia biasa, kita butuh Tuhan. Terus yang sedang terjadi, tadi kan yang bakal terjadi, yang akan terjadi, tapi belum tentu terjadi. Nah, yang kedua ini, yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Yang sedang terjadi, ya ada tekanan dari pekerjaan, tekanan pekerjaan ini cukup menekan kita, apalagi yang ada target-target yang ditentukan kepada saudara harus selesai, ya itu cukup membuat kita tertekan dan jiwa kita gelisah. Masalah keuangan, ada yang di sini terlilit hutang. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada saudara, bukan memberikan uangnya, memberikan hikmat kepada saudara untuk bisa memanage, mengatur pengeluaranmu. Jangan sampai lebih besar daripada pemasukanmu. Tuhan berikan hikmat, kita berdoa ya. Nah, masalah keuangan, masalah keluarga. Masalah keluarga ini tiap-tiap hari kita hadapi. Ya, bagaimana jiwa kita mengalami tekanan, apalagi yang tidak bisa terselesaikan. Ya tekanannya cukup berat itu. Belum lagi masalah sakit penyakit. Siapa yang ada sakit penyakit? Saudaraku, ini memang terjadi ya di dalam hidup kita. Tapi perkara ini adalah perkara eksternal semua. Walaupun itu sakit penyakit, tetapi masalah itu eksternal tetap. Masalah yang tidak bisa kita kontrol, saudaraku. Itu sebabnya kita cemas, kita stres, kita depresi, kita jadi tidak bersemangat. Nah kita lihat hari-hari ini pertempuran antara Israel dan Hamas. Ya, wah saudaraku kalau tinggal di sana, bagaimana kita hidup dalam kecemasan. Orang-orang di Israel, mereka harus, untung dilindungi Iron Dome itu ya. Ya tiap kali ada rudal yang ditembakkan, diantisipasi sama mereka, sama satelit. Lalu diluncurkan juga anti rudal. Nah itu Iron Dome namanya. Ya, perisai besi yang menutupi udara Israel. Kita lihat orang-orang di sana sedang cemas. Setiap negara sedang cemas.
penduduknya yang ada di sana dievakuasi. Kalau bisa di daerah konflik. Nah saudaraku, ya ini keadaan kita. Keadaan saudara-saudara mungkin yang sedang terjadi. Bagaimana konflik di dalam jiwa kita sedang berlangsung. Ya. Terus, nah ini dia faktor internal sekarang. Faktor internal ini adalah yang sudah berlalu. Masa bisa jadi tekanan yang sudah berlalu? Yang sudah lewat. Nah saudaraku, yang sudah lewat ini contohnya ketakutan yang berlebihan, fobia. Ya, kehilangan karena kecelakaan. Ya, kita pernah mengalami kecelakaan, kita tidak mati, kita nggak meninggal, di samping kita meninggal, keluarga kita lagi meninggal. Wah, kita trauma. Kalau naik mobil selalu kita ngomongnya sama sopirnya, hati-hati. Terus kita mengulangi. Kematian yang mendadak, ya, kematian yang mendadak. Ini trauma. Nah, saudaraku, saya alami juga trauma ini. Bagaimana saya beberapa tahun yang lalu, saudaraku, saya pernah mengalami sakit ini, vertigo. Vertigo beberapa bulan kemudian setelah sembuh dari vertigo itu, saya berangkat naik pesawat. Saudaraku, pesawat ke daerah Riau. Nah, saya ingat bagaimana orang vertigo itu benar-benar saya tumpah habis isi perut saya karena vertigo itu mabuk seperti orang yang di roller coaster ya, mabuk tidak karuan. Nah, ini bayangkan saya waktu take off, saya pikir kalau ini terulang saya mengalami sakit ini kembali, vertigo di pesawat, apa jadinya saya? Nah itu trauma itu, tapi puji Tuhan itu enggak sampai terulang sakit itu, tapi sempat trauma itu, take off-nya. Nah tapi sekarang tidak trauma lagi, haleluya. Siapa yang mau ajak naik pesawat? Ya, serius saudara, pada waktu ke Israel juga saya pernah ini mengalami trauma ini. Ya, waktu kami berada di hotel, kalau tidak salah kita beribadah di bawah, kayaknya tingginya atap itu sedikit lebih tinggi kayak gini. Jadi saya merasa itu menghimpit sekali. Nah itu pikiran trauma itu muncul kembali saudaraku. Ya ketakut tertimpa itu. Itu karena pasca sakit, trauma habis sakit. Ya. Nah saudaraku, saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saudara, itu yang internal, itu yang di dalam. Kita percaya kita bisa kendalikan yang di dalam. Amin saudaraku? Amin? Yang di dalam ini kita bisa kendalikan. Buktinya saya sudah sembuh. Ya puji Tuhan, Tuhan tolong lewati masa-masa trauma. Sekarang enggak lagi saudaraku, enggak takut lagi di bawah yang pendek-pendek juga. Nah itu sebab yang sudah berlalu, faktor internal tapi sudah berlalu. Itu bisa jadi trauma dalam hidup kita. Nah apa yang menjadi kegelisahan di dalam hatimu? Yang akan terjadi, yang sedang terjadi atau yang sudah berlalu. Nah, banyak sekali saudara masalah di jiwa kita sebenarnya. Kalau kita tidak bereskan, menumpuk, lama-lama kita stres. Lama-lama kita jadi depresi. Lama-lama kita jadi gila. Ya, stadiumnya beda-beda tentu ya. Stadium sakit jiwanya. Nah tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi penyebab dari faktor-faktor jiwa yang gelisah dan cemas itu. Gelisah dan tertekan. Nah jalan keluarnya, ini jalan keluar yang salah dulu. Jalan keluar yang salah kita lihat. Nah ada kecanduan alkohol.
ya, pelariannya di alkohol, obat-obatan penenang, ya obat-obat terlarang juga obat-obat penenang, nggak bisa tidur juga, itu salah satu juga jalan keluar yang salah. Ya, nggak bisa tidur sih nggak masalah, obat-obatan penenangnya yang jadi masalah kita. Nah ini jalan keluar yang salah, perilaku negatif seperti judi, ya, perilaku negatif yang marah-marah, ya pemarah, sampah di dalam itu langsung dibuang keluar, kenai orang, orang jadi terluka, kita yang luka, kita melukai orang lain dengan dengan sikap pemarah kita, itu adalah perilaku negatif itu. Makan berlebihan, seks bebas, yaitu pelarian saudaraku, supaya dapat memulihkan jiwa yang sedang tertekan, jiwa yang sedang gelisah. Nah parah-parahnya saudaraku, orang itu mulai menyakiti dirinya sendiri. Menyakiti dirinya sendiri, saudara, saya pernah lihat orang silet itu, silet yang buat potong kertas itu, dipakai buat cukur, dipakai buat melukai dirinya sendiri. Dan yang paling parah adalah bunuh diri. Ya, yang paling parah adalah bunuh diri. Nah saudaraku, jiwa kita ya sebenarnya bisa kita obati dengan kuasa roh yang ada dalam diri kita. Nah jiwa kita itu sekuat apa saudaraku? Jiwa kita itu sekuat roh yang ada pada diri kita. Kalau roh kita kuat, jiwa kita bisa kuat. Nah roh kita bernyala-nyala, jiwa kita juga ikut naik, saudaraku, bernyala-nyala bagi Tuhan. Ya, tergantung bagaimana kondisi rohani kita, itu pengaruh kepada jiwamu. Nah itu sebabnya saudaraku, menghadapi masalah ini, masalah jiwa ini betul apa? Bisa dikatakan rumit sih rumit. Tapi kalau mau dapat jalan keluar yang cepat, ya saudaraku, naikkanlah rohani saudara. Naikkanlah rohani saudaraku menjadi kuat. Maka jiwa saudara otomatis akan jadi kuat. Ya, roh itu mempengaruhi jiwa memang. Jiwa itu bisa sekuat roh kita. Kalau roh kita lemah, jiwa kita lemah. Roh kita sakit, apalagi jiwa kita. Mudah sekali diserang oleh iblis. Mudah sekali diserang oleh keadaan lingkungan. Ya. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, kekhawatiran tidak bisa kita kontrol. Apa yang di luar kita tidak bisa kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah dari dalam internal. Dan dari dalam ini punya kekuatan roh yang luar biasa. Ya kalau kita bisa menemukan ini, kita bisa kuat roh kita bisa mempengaruhi jiwa kita. Nah pada pagi ini saya ingin memberikan obat bagi jiwa saudara. Ya, obat bagi jiwa kita. Obat yang tepat. Nah yang pertama, mau jiwanya dipulihkan? Mau jiwanya dipulihkan? Mau jiwanya disembuhkan? Ya, saya tahu banyak yang mengalami ini sekarang. Ya, jiwa kita sedang mengalami tekanan, begitu tertekan. Jiwa kita sedang gelisah di dalam diri kita. Bagaimana? Nah yang pertama ini adalah saudaraku, kita perlu terbuka. Kita perlu terbuka, kita harus mengakui bahwa kita ini terluka, bahwa kita ini tertekan. Kita mesti jujur pada diri kita sendiri. Ini yang pertama, kita perlu terbuka, perlu mengakuinya dengan jujur. I'm not okay. Saya sedang tidak baik. Saya sedang gelisah di dalam diri. Saya sedang tertekan. Saya sedang terluka, Tuhan. Nah, kita harus akui itu kepada diri kita sendiri. Ya,
Kalau kita baca di ayat yang ke-7, di sana dijelaskan ayat yang ke-7, Mazmur 42 ayat yang ke-7. Nah ini dia, bagaimana jalan keluarnya. Yang pertama kita harus mengakui bahwa kita ini sedang tertekan, terluka, dan tidak baik-baik. Ya, kita harus mengakui pada diri kita sendiri. Jiwaku tertekan dalam diriku. Ini pengakuan bahwa kita ini, siapa kita? Ya, kita manusia yang lemah. Kita perlu mengakui. Jangan kita berkata, oh enggak aku baik-baik saja. Padahal kita sedang mengalami terluka, tertekan, gelisah dan lain sebagainya. Penyakit di dalam jiwa kita. Nah, iman yang sejati itu tidak menyangkali faktanya. Faktanya kita memang terluka. Kita memang gelisah, tertekan. Tidak menyangkali faktanya tetapi memilih untuk tetap percaya. Untuk memilih tetap percaya, kita sakit ya, kita memang sakit. Kita sedang mengalami sakit. Memang itu faktanya, saudaraku, kita harus mengakui, Tuhan aku sakit Tuhan. Tapi iman yang sejati itu sudah dia mengakui, tapi dia percaya begini, Tuhan aku sedang sakit, aku terluka Tuhan. Tetapi aku percaya bilur-bilur-Mu berkuasa untuk menyembuhkan aku. Dia mengakui, aku sedang tertekan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab saudaraku secara jujur, kalau kita mau membuka Alkitabnya, di Ayub ada, dia tertekan, dia ungkapkan rasa tertekannya itu. Di Yeremia, dia ungkapkan rasa tertekannya itu. Dia ungkapkan kepada dirinya sendiri, ketika di dalam doanya dia katakan itu. Nah, saudaraku, yang paling puncaknya kita lihat siapa? Ya. Tokoh yang mengalami tekanan dan dia berani mengakui adalah Yesus sendiri. Mari kita baca di dalam Markus 14 ayat yang ke-33. Markus 14 ayat yang ke-33. Ya, kita baca ini. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Nah, kita pikir apakah Yesus kurang rohani? Apakah kita berpikir Yesus kurang iman? Apakah kita pikir Yesus tidak punya firman? Dia takut nih. Dia katakan, dia takut ya. Dia katakan, ya lalu katanya kepada mereka, dia akui ini. Dia akui kepada rekan-rekan muridnya, hatiku sangat sedih. Saya berdoa buat saudara-saudara yang sangat-sangat sedih hari ini. Tuhan akan pulihkan engkau. Ketika engkau berani berkata, aku sedang sedih Tuhan. Seperti mau mati rasanya. Masalah ini membuatku pengen mati saja. Kurang rohani Yesus? Ya. Apa kita berpikir Yesus ini kurang iman? Beda dengan kita yang punya iman, kali kita, wah. Ini Yesus anak Allah, Tuhan yang jadi manusia, dia mengakui ini. Hatiku sangat sedih. Dia tidak malu mengakuinya. Seperti mau mati rasanya. Dia berani ngaku. Yang paling sulit mengaku itu adalah pendeta. Kan kami harus dilihat baik-baik saja, tidak mengalami apa-apa. Tapi saya akui, saya lemah. Ya, tetapi pengakuan ini membuat saya terus berjuang
untuk bisa lepas dari semua tekanan-tekanan. Untuk lepas dari semua kegelisahan. Untuk lepas dari semua luka-luka yang pernah saya alami. Nah, kiranya saudara juga perlu mengalami ini, saudaraku. Saudara, saya berdoa supaya sementara saudara mengakui kepada diri kita sendiri. Tuhan, saya sedang terluka, Tuhan, saya sedang sakit, saya sedang mengalami tertekan, depresi, Tuhan. Tetapi saya percaya firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu memulihkan diriku, firman-Mu menyembuhkan saat ini juga. Terjadi kepada diri saudara-saudara semua yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita perlu juga terbuka kepada orang lain. Di samping kepada diri kita sendiri, kita terbuka kepada orang lain. Yang tepat. Kepada orang yang tepat. Ya, siapa yang kita bisa percayai, kita ceritakan. Itu mengurangi beban kita memang. Kita perlu orang yang dapat dipercaya untuk menceritakan kita ini tidak oke. Saya terluka, saya punya masalah. Ini ada kakak-kakak di kemah. Kita berdoa ya supaya kakak-kakak kita enggak jadi ember. Tahu ember, saudara? Enggak, orang cerita sama kita cerita sama yang lain. Orang cerita sama kita, tujuannya kita ini bisa dipercaya untuk menyimpannya. Itu semua dia terbuka kepada kita. Jangan kita ceritakan masalah orang lain. Kalau mau gosip di gereja boleh enggak? Kalau mau gosip harus di depan orangnya. Harus di depan orangnya kalau mau gosip. Ya bukan gosip itu namanya. Ya kita harus bisa dipercaya, jadi orang yang bisa dipercaya untuk tidak menceritakannya ke yang lain. Hal-hal yang buruk. Nah yang kedua, kita perlu datang kepada konselor di atas konselor kita, yaitu namanya Yesus. Nah kita buka, dia adalah pemilik jiwa kita. Dia bisa sembuhkan luka-luka hati kita. Dia bisa tahu persis di mana luka-luka hati itu, ketertekannya di mana, dia tahu. Yehezkiel 18 ayat 4, kita baca, lihat tangannya terbuka, tangan itu ada bekas paku di situ. Nah, sungguh semua jiwa aku punya. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Aku yang creator itu, dia pencipta. Kita datanglah kepada dia, datang konselor di atas konselor. Dia adalah penasihat ajaib kita. Dia wonderful counselor kita. Nah, saudaraku, ya, dia yang punya jiwa kita, dia sang pencipta, dia yang paling tahu di mana kelemahan kita, luka hati kita. Tekanan-tekanan yang ada pada diri kita, dia yang paling tahu sebab dia sendiri mengalaminya, saudaraku. Karena dia pemilik jiwa kita dan dia juga pemelihara jiwa kita. Judul khotbah ini. Sang pemelihara jiwa, dia pelihara, saudaraku. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Kita ini domba-domba Tuhan, gampang tersesat. Bahkan gampang cemplung ke jurang. Kalau kita tidak datang kepada dia, kita tidak dengarkan suaranya. Kita tidak biarkan diri kita dituntun oleh dia. Kita dahulunya sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Dia pelihara, dia maintains jiwa kita. Saudaraku,
AC di rumah saudara perlu maintenance enggak? Perangkat elektronik perlu di maintenance. Di gereja kita nih banyak perangkat elektronik. Kita perlu maintenance, perawatan saudaraku, berkala. Jangan sampai tiba-tiba rusak, rusaknya fatal dan biayanya besar. Itu sebenarnya kalau kita tidak datang kepada Tuhan, jiwamu yang sedang rusak, saudara biarkan rusak terus. Dan satu waktu akan jadi bom waktu fatal. AC perlu maintenance, jiwa kita bahkan setiap hari kita perlu maintenance ini. Kenapa setiap hari? Karena jiwa kita ini tempat peperangan antara iblis dan Tuhan. Mempengaruhi diri kita. Kuatan yang mana? Terus terjadi perang di sana. Itu sebabnya luka-luka hati itu banyak sekali. Banyak sekali yang terluka, banyak sekali yang mengalami kepahitan demi kepahitan di dalam hidup ini. Dan itu harus segera disembuhkan dan harus segera dipulihkan. Dan hanya Dia yang pemelihara jiwa kita yang dapat menyembuhkan saudara-saudara semua di tempat ini. Dia peduli kepada kita. Ya, Dia mengalami semuanya itu. Coba 1 Ibrani 4 ayat 15. Dia sendiri mengalami pencobaan itu. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya. Nah, imam besar yang kita punya, kita yang punya. Kalau Harun itu bangsa Israel punya. Ini imam besar itu kita punya. Imam besar kita yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kelemahan yang ada di jiwa kita termasuk. Dia juga mengalaminya saudaraku. Ya, dia tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya dia tidak berbuat dosa. Kalau saudara punya perasaan tertolak. Yesus punya pengalaman banyak mengenai penolakan. Ya, dari bayi dia sudah tertolak. Ditolak. Ya. Pernahkah saudara merasa tertolak? Saudara anak yang tidak diinginkan? Tertolak. Pernahkah saudara jomblo yang tertolak terus? Karena ditolak sana, ditolak sini. Tuhan mengerti. Dia peduli. Dia ngalami. Dia disakiti. Saudaraku, saudara disakiti? Dia disakiti lebih dari super sakit yang dia alami. Engkau dihina, kita bandingkan dengan diri Yesus yang dihina. Dia dipermalukan saudaraku, dia diludahi. Dia ditelanjangi bahkan. Dia diolok-olok. Untuk apa dia alami itu? Untuk saudara-saudara semua. Untuk kita semua. Supaya apa yang terjadi di jiwa kita. Kita bawa kepada Dia, pemelihara jiwa kita. Satu ayat lagi, Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2 ayat 18, sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Nah, menderita loh karena pencobaan itu. Alkitab katakan sendiri, Yesus mengalami penderitaan karena pencobaan. Saudaraku, kalau kita menderita karena mengalami pencobaan, ya wajar kalau Yesus saja mengalami penderitaan ini. Sakitmu, lukamu, kepahitan dirimu, yang paling berat dia sudah alami. Sebab itu maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ia dapat menolong saudara yang sedang mengalami ujian atau pencobaan yang diizinkan Tuhan datang ke dalam hidup kita atau dicobai oleh keinginan kita. Datanglah kepadanya, Dia dapat menolong semua orang yang dicobai
yang mengalami pencobaan, yang sedang mengalami luka, kepahitan, patah hati, pengkhianatan, apapun itu saudara. Kita akui, kita datang kepada Dia, pemilik jiwa kita. Kita datang kepada Dia, pemelihara jiwa kita. Dia sang pemelihara. Ayat yang terakhir, Filipi 4. Apa yang perlu kita lakukan kalau kita sudah datang kepada Dia? Ini dia. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Janganlah hendaknya, kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, datang kepadanya kalau mau curhat. Ceritakan, Dia sang pemelihara jiwamu. Apapun yang engkau alami, lihatlah Yesus. Dia mengalaminya untuk kita, supaya kita dilepaskan. Dia kan berkata, waktu disalib, perkataan yang terakhir. Sudah selesai. Inilah korbannya, buktinya. Ini tanda kemenangan kita. Tanda kemenanganmu atas masalah yang terjadi di jiwa. Kita sebentar akan makan tubuh dan roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Yesus. Kita nikmati, kita mohon kepadanya, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Aku tidak sedang baik-baik saja. Kita akui terbuka. Tuhan, aku terluka. Aku sedang menderita karena masalah penyakit, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah keuangan. Dan yang terakhir ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita merdeka. Dia pelihara hati dan pikiran kita mengalami kelepasan. Dia berikan kesembuhan kepada jiwa kita. Dia berikan kelepasan kepada jiwa kita. Dan jiwa kita boleh mengalami ini, katakan damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.